menulis, kemudian ada buku yang sudah diterbitkan, lalu ya kemudian akan memicu kita untuk menulis lagi. Kapan berkarya lagi? Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Puskalis Koraim. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali ketemu dengan Mas Ismail Cokro. Terima kasih untuk kesediaannya. Apa kabar? Baik, sehat. Baik juga ya. Ya, baik saya. Jadi kali ini kita di biasanya kan kita di rumah gitu kan. Hari ini direkomendasikan Pak Ismul untuk kita, ayolah kita cari tempat ngopi di mana gitu kan. Dan hari ini kebetulan ada kenalan Mas Ismul dengan teman gitu, dan tempatnya Omah Nongkrong, dan ini tempat yang menurut saya sangat nyaman, dan untuk harga kopi juga ya sangat terjangkau lah untuk kelas mahasiswa ya. Untuk bisa ramah untuk saku kelas mahasiswa. Tempatnya sangat sejuk, saya senang ya, tenang sekali, dan terima kasih untuk tuan rumah yang sudah menerima kita di sini. Dan kali ini kita akan ngobrol lagi berkaitan dengan pengalaman Mas Ismul ya, karena saya dengar nama Pak Ismul Cokro ya, nama itu ketika kemarin kan saya tahunya kan Pak Ismulyadi gitu kan. Ketika nama itu disebut, nama ini sepertinya saya pernah ketemu gitu, pernah baca gitu kan. Artinya sudah terkenal gitu. Nah ini kan, dan itu saya pikir itu saya baca di salah satu buku gitu kan, dan berkaitan, dan kita pun beberapa waktu belakangan ini kebersamaan kita, dan saya sedikit tahu lah gitu kan tentang latar belakang Pak Ismul dan kisah hari ini seperti apa gitu. Nah, dan ini yang menjadi hal yang menarik bagi saya gitu kan. Ternyata Pak Ismul ini bukan tidak hanya bekerja sebagai di salah satu dinas gitu kan, katakan sebagai penyelenggara Bimas Katolik, tapi Pak Ismul ternyata penulis yang punya jam terbang yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita ngobrol lebih banyak soal bagaimana menulis itu ya, kelas menulis gitu ya. Mungkin dari perjalanan dari awal bagaimana mulai menulis, berapa kali ditolak gitu kan naskahnya, atau mungkin ada kira-kira apa yang membuat faktor apa membuat Pak Ismul sampai sekarang dikenal sebagai seorang penulis. Silakan Pak. Baik ya. Terima kasih, dan kita bertemu lagi setelah beberapa temu darat gitu ya. Sekarang kita berlanjut di obrolan kita tentang penulisan, dan saya akan mulai dulu dari pengalaman masa kecil atau masa remaja gitu ya. Masa kecil atau masa remaja, karena menurut saya ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya ketika terkait dengan dunia tulis menulis tentu saja. Saya tinggal di salah satu kampung di Yogyakarta, dan berasal dari keluarga yang sederhana begitu ya, bersahaja, sederhana begitu. Kemudian minat baca saya ternyata waktu itu cukup tinggi ya. Saya punya keinginan itu mendapatkan berbagai macam bacaan. Ya, mengkonsumsi buku-buku atau membaca buku-buku dari berbagai judul dan yang lain-lain dan seterusnya. Tapi ya karena keterbatasan. Bagi saya ini bukan kekurangan, tapi keterbatasan yang berkat juga bagi saya selanjutnya. Katakanlah kemudian daya beli buku kami itu terbatas. Saya memang orang tua kemudian juga membatasi karena memang hal-hal yang lain, lalu harus mengelola ke ekonomi rumah tangga sedemikian rupa. Lalu untuk memenuhi kebutuhan baca saya kan juga terbatas. Nah, saya bersyukur waktu itu ada satu di kota Jogja, ada perpustakaan kota Jogja atau mungkin perpustakaan wilayah begitu ya. Lalu saya rajin datang ke perpustakaan itu, rajin ya.
bersama-sama dengan beberapa teman itu. Kalau mungkin pulang sekolah lalu jalan kaki. Kalau dulu tempatnya masih di depan kantor DPR di Jogja itu ya, ada satu perpustakaan. Semoga sekarang juga masih ada, karena itu pasti juga punya efek yang luas bagi masyarakat, terutama di bidang literasi baca tulis. Nah, saya sering main ke situ dan pinjam buku, lambat laun. Nah, ternyata saya juga penuh berkat. Ya, penuh berkat itu artinya ada seorang teman yang secara koleksi buku itu sangat lengkap menurut saya ya. Koleksi bukunya sangat lengkap. Dan dari dari teman itu saya bisa membaca seri-seri yang sangat menarik ya. Seri-seri buku-buku yang sangat menarik itu, misalnya saya masih ingat itu seri Petualangan Karmai, lalu Old Shatterhand, lalu kenal dengan tokoh Indian suku Apache yang bernama Winnetou. Ya, Winnetou ya itu. Kemudian ada duo pilot Perancis, Tanguy and Leverdu, itu saya juga kenal melalui koleksi bacaan teman saya ini. Termasuk juga cerita-cerita komik yang lokal. Komik lokal itu ya seri Mahabharata, kemudian Ramayana dan seterusnya. Itu bagi saya kemudian katakanlah itu memenuhi. Memenuhi hasrat baca saya kecil itu ya. Memenuhi hasrat baca saya remaja itu, cerita remaja itu. Nah itu lalu ya berlanjut, lalu ya itu pengalaman yang menarik. Bahkan satu peristiwa itu pernah saya minta ke bapak saya untuk memberikan buku, kemudian dia bilang ya kalau sudah dibelikan buku itu lalu ya dibaca gitu. Nah itu yang memicu saya ya. Yang memicu saya. Buku sebagai sebuah produk itu menarik minat saya, menarik perhatian saya. Ya bukan sekedar bukunya itu, tetapi kemudian apa yang ya dari awal sampai akhir menjadi sebuah buku itu yang menarik bagi saya. Ya. Maka kemudian pengalaman terkait dengan buku tampaknya juga terus menggeliat dalam diri saya. Ketika kemudian saya harus tinggal di asrama dan di asrama itu juga seolah-olah dimanjakan dengan dunia buku ya. Akhirnya kemudian berlanjut dengan dunia tulis. Model-model perkuliahan yang menggunakan model menulis paper, menulis karya, membuat tulisan, artikel dan seterusnya itu tampaknya juga semakin mendekatkan saya dengan dunia buku. Dan pada akhirnya ya kuliah selesai tahun 2003, kemudian saya mulai juga berkecimpung dalam dunia buku yang lebih luas karena kemudian saya itu sempat ya belajar bekerja di penerbitan di Jogja ya tahun 2003 sampai kurang lebih 2006, kemudian 2006 sampai dengan kurang lebih 2008 saya pindah ke penerbit yang lain ya. Dari penerbit yang lain. Itu pengalaman-pengalaman terkait dengan dunia buku saya dan akhirnya berlanjut sampai dengan sekarang ya. Dan bukan sekedar masuk ke ke minat baca, tetapi kemudian juga ke minat menulis. Tahun 2008 masih berkecimpung di salah satu penerbit percetakan di Jakarta waktu itu, kemudian diberi tanggung jawab karena penerbit itu ingin mengelola buku-buku yang humaniora dan seterusnya, yang buku-buku umum. Kemudian saya ditugaskan untuk mengembangkan di Jogja. Dan kemudian kenal dengan banyak penulis, pengarang dan seterusnya, lalu juga akhirnya semakin menumbuhkan, mendekatkan saya dengan dunia menulis dan secara khusus dunia buku ya. Dari A sampai Z, proses penyusunan, pembuatan, penulisan, penyuntingan buku kemudian menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Tampaknya menjadi sebuah
apa namanya kronik gitu ya. Iya, iya. Apa namanya jejak-jejak dari anak-anak, remaja, kemudian di jenjang sekolah, pendidikan, kemudian sampai masuk ke dunia kerja gitu. Iya, iya. Ya, menarik ya Pak. Berarti mulai dari sebelum sampai ke sini ya, artinya biasanya kan ketika minat baca seseorang itu tumbuh itu ada beberapa faktor ya mungkin. Yang pertama tuh, dan saya pikir itu paling utama ya, itu dari orang tua ya. Orang tua membiasakan anaknya untuk membaca gitu. Apakah itu yang dirasakan juga dari Pak Ismul? Iya, orang tua. Pengalaman-pengalaman kami, secara khusus pengalaman saya itu tidak banyak ya, pengalaman-pengalaman yang artinya lalu ada satu waktu ketika saya dan orang tua membaca bersama. Iya. Waktu itu. Jadi tidak ada pengalaman khusus yang kemudian saya didampingi oleh orang tua membaca itu. Itu ya, saya tidak mengalami itu sekurang-kurangnya. Tapi kemudian memang minat ya minat baca, ingin mengetahui dan seterusnya itu lebih muncul itu dalam diri saya sendiri ya. Maka kemudian tadi saya menyampaikan juga itu, minat anak saya sebagai anak ada minat untuk membaca, tapi kemudian memang ada faktor lain yang kurang mendukung, tapi justru memang ada dalam diri sendiri itu tetap tumbuh dan mendapat saluran-saluran yang bagi saya penuh berkat gitu ya. Akhirnya semakin dekat dengan dunia tulis menulis, dunia buku itu. Benar. Menarik ya, artinya ya walaupun terbatas secara katakan finansial untuk untuk membeli buku, tapi ada cara lain. Nah, ini juga yang menjadi faktor, kadang menjadi alasan gitu kan bagi kebanyakan orang, ya sudah saya tidak bisa membaca karena tidak punya uang untuk membeli. Itu yang tapi Pak Ismul kan tidak. Nah, kira-kira apa ya, greget apa sih sebenarnya itu? Ya, saya tidak tahu juga ya kalau masa greget apa itu, tapi itu yang terulang proses perjalanan saya seperti itu ya. Akhirnya tidak tahu, kemudian tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi ya, dari masa kanak-kanak, remaja itu ya mulai minat dengan baca, lalu bahkan satu kesempatan pengalaman saya pun mulai membuat buku secara manual gitu kan. Jadi waktu itu belum familiar dengan komputer kan, masih model ketik itu ya, ketik lalu ditempel, kemudian difotokopi dan diberi ilustrasi sendiri macam-macam. Itu menjadi pengalaman ya, ternyata kalau sampai saat ini kemudian direfleksikan itu ternyata menjadi bagian modal kedekatan saya dengan dunia buku. Akhirnya masuk ke tahap ya, orang mengatakan penulis buku begitu ya. Orang mengatakan penulis buku ya, terlanjur. Artinya terlanjur itu ya karena sudah mulai menulis, pernah menulis. Kemudian ada buku yang sudah diterbitkan, lalu ya kemudian akan memicu kita untuk menulis lagi. Kapan berkarya lagi? Kapan membagikan pengalaman lagi? Kapan bisa berbagi inspirasi lagi gitu? Ya sudah terlanjur itu. Dan itu kan nanti akan labeling juga ya. Labeling, orang akan melihat kamu kan pernah menulis, kapan akan menulis buku lagi? Maka kemudian ini juga akhirnya menarik karena ketika berkarya, bekerja di dua lembaga penerbit dan percetakan itu, posisi sebagai seorang editor begitu kan, lalu akrab dengan para penulis, mengetahui model penulisan berbagai karakter, berbagai model dari para penulis, kemudian terbersit itu dalam diri saya. Kapan saya juga bisa menulis sendiri? Mungkin saya sudah bisa membaca, mengetahui isi buku, karakter penulis dan macam-macamnya, tapi kemudian mulai muncul kapan saya bisa menulis sendiri ya, kapan saya bisa punya buku sendiri. Maka kemudian ada satu buku yang sangat sederhana tetapi kemudian juga memicu saya untuk menulis berikutnya, mengeluarkan buku berikutnya, yang berikutnya gitu. Tahun 2007 atau 2008 itu kemudian saya membuat buku yang berjudul 80 Kisah Dahsyat ya.
Iya, iya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman harian, ya, sebetulnya pengalaman-pengalaman harian yang akrab dengan sekitar kita, akrab dengan sekitar saya waktu itu, tapi kemudian saya buat catatan-catatan, kemudian saya kumpulkan dan menjadi buku yang berjudul itu 80 Kisah Dahsyat. Satu contoh itu, waktu itu kami masih tinggal di rumah kontrakan begitu ya. Ya, tinggal di rumah kontrakan, kemudian di depan rumah kontrakan yang sederhana itu ada batu-batu begitu. Ada batu-batu yang dipakai untuk ya, jalan gitu antara gang dengan rumah kami dengan pintu rumah. Lalu istri itu bertanya kepada saya, itu batu-batunya dipindah saja itu. Saya mengatakan jangan, karena batu-batu itu menjadi pijakan kita ketika kita dari gang, dari jalan, kemudian mau masuk ke rumah itu. Nah, hidup itu seperti itu. Hidup itu melalui berbagai pijakan-pijakan itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang muncul dalam buku itu. Ya, 2008, 2007, 2008. Itu sebenarnya refleksi kehidupan sendiri pribadi gitu ya. Betul ya. Pribadi gitu. Ya, gitu ya. Maka kemudian saya beri judul 80 Kisah Dahsyat Penyegar Otak Kanan. Waktu itu masih trennya otak kanan itu kan. Iya. Masih trennya otak kanan gitu ya, masih booming dengan apa namanya tentang otak kanan dan seterusnya. Kemudian saya menyusun buku itu. Ya. Lalu ya mulai berlanjut ke buku-buku berikutnya. Jadi itu menjadi karya pertama yang memicu semangat untuk terus berkarya. Ya, salah satu karya ya. Karena ada karya-karya yang lain yang kemudian bagi saya cukup heroik gitu. Heroik itu artinya lalu saya tidak mudah untuk patah semangat. Ya. Satu pengalaman itu ketika saya menulis buku tentang buku berjudul Doa untuk Anakku. Ya, itu bagi saya juga menarik itu. Saya menulis buku, menyusun buku doa berjudul itu ya, Doa untuk Anakku. Iya. Kemudian saya tawarkan ke penerbit. Lalu respon penerbit tampaknya kurang menangkap gitu kan. Dari tulisan saya, dari naskah saya. Kemudian siapa sih ini? Lalu akhirnya ya dalam arti itu lalu memang naskah saya itu tidak bisa diterbitkan ya. Tidak bisa diterbitkan, tidak bisa dipublikasikan. Akhirnya sudah dikembalikan ke saya. Sudah itu. Akhirnya kemudian saya revisi, saya baca ulang, lalu saya tawarkan ke penerbit yang lain di luar kota Jogja. Ya, waktu itu di penerbit yang awal yang menolak saya masih menggunakan nama asli saya. Kemudian saya tawarkan ke penerbit lain, saya mulai menggunakan nama C. Ismul Cokro. C. Ismul Cokro. Itu C itu nama permandian, lalu Ismul itu nama saya, Cokro itu nama tempat di mana saya tinggal, kampung saya di Jogja. Gitu, Pak. Jadi itu nama kampung. Ya, nama kampung ya, C. Ismul Cokro. Saya tawarkan dan ternyata diterima. Terima, dipublikasikan, diterbitkan, lalu saya bersyukur karena kemudian buku itu Doa untuk Anak gitu kemudian menjadi buku yang ya, waktu itu menurut saya itu perjalanan cukup bagus ya. Karena beberapa kali dicetak ulang. Laris di pasaran. Ada yang membaca gitu. Saya bersyukur sebagai penulis itu ada buku yang membaca karya saya. Jadi direspon baik karena kemudian ada beberapa kali cetak ulang begitu. Lalu akhirnya berlanjut ke buku-buku berikutnya, begitu. Jadi ada hikmah dari penolakan atas naskah saya waktu itu. Ya, kalau misalnya kemudian saya ditolak, kemudian sudah lalu tiarap, lalu tidak bangkit lagi, itu akan berbeda ceritanya. Ya, akan berbeda ceritanya begitu. Artinya ya memang ini yang itu menjadi hal yang menurut saya agak sulit juga ya diterima oleh penulis pemula begitu kan. Artinya menulis mereka ya sebagai penulis pemula ya pasti tergesa-gesa kapan mau diterbitkan ini naskah ini kan.
ketika ditolak tuh pasti jatuh sekali tuh Pak. Down sekali tuh Pak ya. Siapa sih ini? Siapa sih nulis buku ini? Siapa sih itu? Atau siapa sih orang ini? Apa siapa sih? Ya karena memang penerbit pasti punya kriteria tertentu ya, karena kemudian ya karena saya juga pernah berkarya di 2 penerbit, lalu juga mengetahui budaya tiap penerbitan dan seterusnya, itu kan tahu juga gitu. Menarik. Artinya berarti membaca itu tidak terlepas dari menulis ya Pak ya? Ya. Menurut saya membaca itu sangat erat ya. Terkait dengan penulisan atau sebaliknya. Ya ibarat seperti keping mata uang gitu kan. Dalam satu keping mata uang ada 2 sisi itu. Hanya memang tidak bisa kemudian ditentukan atau dipastikan bahwa ketika kita punya minat baca yang baik, yang besar, itu kita pembaca yang baik akan juga menjadi penulis yang baik ya. Itu juga ya, karena kemudian menurut saya itu terkait dengan menulis itu ya jam terbang ya. Orang harus juga berlatih, karena ternyata banyak juga teori tentang penulisan ya. Model penulisan itu banyak juga. Dan ya tadi ya, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari proses pembacaan kita, hasil membaca kita, kemudian kita refleksikan ulang menjadi materi-materi yang kemudian juga bisa disampaikan melalui tulisan kita gitu. Itu ya. Jadi tantangan salah satu hal yang kadang menghambat kan teman-teman yang ingin jadi penulis itu kan ya malas membaca itu. Ya, kadang-kadang bisa menulis tapi ya menulis bagaimana untuk kembangkan ide gitu kan. Ya, betul ya. Ya, tetapi kalau ide ya menarik juga itu kan, ide itu kan ya, kita bersyukur ya. Saya sendiri ini sekurang-kurangnya bagi saya ya. Ide itu kadang-kadang kan ide itu saya mau menulis tapi nggak punya ide. Itu juga sering dihadapi teman-teman. Di beberapa kali dalam pertemuan di workshop penulisan saya kan juga menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau pernyataan seperti itu. Pak, saya sebetulnya ingin menulis tetapi saya tidak punya ide. Tapi kemudian pertanyaan balik dari saya, apakah benar tidak punya ide? Ya, apakah benar tidak punya ide? Ya. Kita itu atau saya itu kan mendapat karunia yang luar biasa dari Pencipta, dari Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Sekurang-kurangnya ada 5 indera, 5 indera yang dikaruniakan kepada kita, kepada saya. Dengan penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian penciuman, lalu perasa, kemudian satu lagi pengecap gitu kan, ya pengecap ya. Dari 5 indera itu kan kita bisa memaksimalkan itu. Sebetulnya ini bisa menjadi dalam tanda kutip radar bagi kita ketika kita akan menulis. Benar. Tadi di pengantar tadi Pascal kan sudah menyinggung kita sedang berada di salah satu tempat itu kan, lalu itu kan bisa menjadi salah satu ide yang dasar bagi penulisan kita. Kita berada sekarang kita di sini ya, di salah satu tempat, kemudian ada banyak pohon itu. Banyak pohon itu kan terkait dengan penglihatan kita. Benar. Karena kita bisa melihat berbagai jenis pohon, ya, pohon-pohon besar, pohon-pohon kecil, rumput, ada berbagai jenis rumput. Kemudian kita juga punya pendengaran, lalu kita bisa mendengar situasi sekitar kita. Ada ayam jago berkokok, kemudian ada suara burung dan seterusnya. Itu kan bisa menjadi ide, memperkaya tulisan kita, ya. Lalu banyak yang lain yang barangkali juga ketika ada yang mulai memasak, lalu kita penciuman kita ini baru masak ini, kan itu bisa jadi ide juga kan. Itu pengalaman yang sebetulnya bisa dituliskan, dan itu kan data empirik, data pengalaman yang kemudian bisa masuk di tulisan-tulisan kita. Tentu saja ada data ilmiah yang mungkin sudah terkait dengan penelitian dan seterusnya, itu bisa masuk gitu. Tapi ya pengalaman menulis itu selalu terkait dengan ide tadi ya. Dan ide itu bisa muncul di sekitar kita. Kita mau menulis itu kegiatan yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan waktu ya. Karena
Ya sekarang kita bisa kemana-mana bawa handphone. Oke. Ya, dan handphone itu kan juga bisa kita fungsikan sebagai alat pencatat. Oke. Karena di situ ada mode catatan itu. Ya, kadang-kadang saya membuat catatan kecil. Ya. Kemarin sore itu ada acara, kemudian saya diminta untuk menyampaikan materi. Oke. Lalu ya tidak bawa kertas, tidak Iya. bawa. Jadi ini pakai HP Ya, itu ya. Mbak, saya kemudian ini inspirasinya satu Jawa. Kemudian setelah itu saya catat baru pakai, lalu saya print dan seterusnya. Itu kan itu ya fasilitas sekarang tampaknya juga sangat mendukung upaya-upaya kita untuk melakukan penulisan itu ya. Ya, oke. Menarik ya. Artinya dari menulis ini Pak ya. Dari awal kira-kira sudah berapa buku yang sudah dihasilkan Pak? Ya, ada beberapa buku ya, karena kemudian dari hal menulis buku secara personal, secara pribadi, kemudian ada teman-teman yang juga mengajak kolaborasi, kemudian ada lembaga-lembaga yang juga mengajak saya untuk terlibat dalam penulisan yang dilakukan oleh lembaga itu. Ya, dari ya saya kurang lebih mungkin ada 16 buku ya sampai dengan saat ini. Ya, luar biasa. Belum sangat banyak jika dibandingkan dengan para penulis yang lain, tapi saya bersyukur itu ya. Jadi tidak sangat banyak gitu. Tidak sangat banyak ya, tetapi saya bersyukur karena melalui beberapa buku itu ya kemudian bisa berbagi pengalaman, berbagi inspirasi gitu kan. Selain ya ada buku-buku yang memang menggunakan nama saya, tetapi juga ada buku-buku yang tidak ada nama saya. Karena kemudian saya juga membantu teman-teman yang atau para sahabat yang juga ingin menulis buku. Oke. Begitu ya. Ya, artinya ini sudah 16 buku ya. Artinya kan sekarang kan masih muda sekali gitu kan. Masih beberapa karya lagi yang bisa dilakukan ke depannya. Nah, menarik yang tadi Pak Ismail sampaikan bahwa bersyukur karena penerbit yang lain gitu kan menerima karyanya dan nama itu sekarang sudah menjadi brand gitu kan, menjadi brandnya Pak Ismail gitu kan. Apa CB Ismail Cokro ya. C Ismail Cokro ya. C Ismail Cokro ya, menarik. Nah, artinya saya sudah mungkin sekitar SMA gitulah saya sudah membaca nama itu kan. Jadi kemarin pas disampaikan, kayaknya namanya saya belum aja gitu kan. Pak, berarti berarti punya karya gitu kan, artinya punya jam terbang yang sudah sangat tinggi. Nah, bicara soal sebelum ke sana tadi soal bagaimana awal ketika ditolak gitu kan, naskahnya ditolak gitu. Tapi mau fight terus ya, mau berjuang terus dan ini hal-hal mungkin kita lebih ke teknis gitu kan, hal-hal teknis untuk menulis, bagaimana kesabarannya diuji gitu kan ketika menulis, bagaimana Pak Ismail bagaimana sih cara menggarap sebuah naskah naskah buku itu sih? Beberapa tahap yang harus dilewati. Ya, tahap-tahap ya. Proses-proses penulisan itu kan saya lebih suka dengan proses kreatif itu ya. Proses kreatif itu ya. Jadi proses kreatif dalam penulisan itu ya, menulis itu tidak sekali jadi. Jadi kadang-kadang kan kita membayangkan menulis itu mau menulis satu buku lalu dalam sekejap selesai atau tidak itu kan. Tapi dalam pengalaman saya itu ya di beberapa buku itu ya ada tarik ulur, artinya tarik ulur itu ya saya kemudian ini ada peristiwa-peristiwa pengalaman dengan orang lalu saya masukkan. Itu kemudian membaca terkait dengan tema yang sedang ditulis saya masukkan gitu ya. Artinya ada proses-proses seperti itu. Akan kemudian sampai dengan naskah ini saya anggap selesai, lalu akan saya tawarkan ke penerbit. Ya itu ketika masih masa ketika kita menawarkan ke penerbit. Sekarang kan ada yang disebut dengan print by demand gitu ya, diterbitkan berdasarkan permintaan penulis kan sekarang baru marak seperti itu. Ya. Tapi proses-proses ya tentu saja
mencari mendapatkan ide, kemudian menuliskannya, kemudian koreksi. Mungkin ada mungkin proses yang lain adalah kita mencoba untuk menyampaikan karya kita kepada orang lain. Ya, siapa begitu, kemudian mohon bantuan untuk membaca. Lalu ini beberapa bagian mungkin perlu dikoreksi dan seterusnya. Lalu kita terbuka untuk itu. Ini bagian menarik yang, ini menarik yang bagian visual disampaikan ke saya. Ini sebenarnya masalah juga ya untuk beberapa teman-teman gitu kan. Malu untuk mempublikasikan kan ya. Artinya ya minimal dalam lingkup yang sempit meminta teman untuk membaca karya tulisnya itu kan. Kadang juga teman-teman malu untuk memberikan itu, melakukan hal itu. Ya, salah satu yang juga menjadi catatan saya itu adalah malu itu kan, malu ya.